Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Intan Cahyani. Di sini saya akan memberikan materi mengenai problematika umat, invasi pemikiran, dan urgensi dakwah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Ulfatun Hasanah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai problematika umat Islam. Kondisi umat Islam saat ini ditinjau dari peradaban Islam pada zaman dahulu yang paling parah, paling awal adanya Islam. Hal ini disebabkan karena krisisnya kepemimpinan, karena musuh-musuh Allah berupaya menghancurkan peradaban Islam dan kebudayaan Islam. Lebih mengerikan lagi, sebagian kaum muslimin sama sekali tidak menyadari keadaan ini. Di sisi lain, sikap manut dan ikut-ikutan pada dunia kafir membuat umat Islam lemah. Memang kini sebagian besar negeri-negeri muslim telah bebas dari penjajahan, tetapi pemikiran dan ideologi negeri-negeri itu masih berkiblat pada musuh-musuh Allah atau orang-orang yang berusaha menghancurkan peradaban Islam dan kebudayaan Islam. Kapitalisme masih meliputi sistem ekonomi umat Islam. Nasionalisme menjadi sikap politik yang mereka bangga-banggakan, sedangkan untuk membungkus segala pemikiran dan ideologi non-Islam atau jahiliyah itu mereka menyebutnya sebagai sistem yang bersumber dari nenek moyang. Kelemahan lainnya, kebanyakan pemimpin negeri muslim bukanlah orang yang berkomitmen pada Islam, bahkan tidak jarang di antara mereka merupakan musuh dakwah dan umat Islam. Nyaris tidak ada yang berminat menegakkan atau membela sistem Islam karena masing-masing mempunyai kepentingan negeri-negeri muslim tenggelam dalam kancah pertikaian dan saling bermusuh. Akibatnya umat menjadi makanan empuk bagi musuh-musuh Islam. Takwiniyah atau jalan penyelesaian. Dalam kondisi ini sangat butuh jalan penyelesaian. Allah menghendaki kaum muslimin kembali kepada Islam, beriman dan istiqomah, bertakwa dan sebenarnya takwa, serta menyiapkan diri untuk mati di jalan Allah dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 102 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenarnya takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam pada Allah. Ini perintah Allah bagi setiap individu muslim. Mereka harus mempertahankan kepribadian Islam yang melekat pada diri mereka. Untuk itu mereka perlu mengislamisasi kembali diri dan keluarga mereka menuju terbentuknya masyarakat Islam. Umat Islam harusnya menyadari kembalinya peranan sebagai penyelamat dunia dan membangun peradaban yang positif, karena dapat dilihat zaman ini dapat dikatakan zaman akhir yang banyak sekali tanda-tanda yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Mereka harus bangun dari tidur mereka tegak dan bangkit kembali pada bimbingan dan pimpinan Allah. Allah juga memberikan penjelasan pada Quran surat ketiga ayat 103 yang berisinya penjelasannya itu: 1. Berpegang teguh pada satu pedoman atau hablullah. 2. Bersatu padu dan tidak bercerai. 3. Senantiasa mengingat nikmat Allah yang telah menyatukan hati mereka dalam ikatan akidah Islam. 4. Menghidup suburkan ukhuwah Islamiyah. Inilah jalan yang dapat menyelamatkan kaum muslimin dari kecurangan yang dinanti-nantikan musuh mereka. Allah menginginkan umatnya untuk kembali ke jalan yang benar, dan Allah pasti akan menolong umat yang sudah sangat jauh dari aturan yang ada pada Islam. Allah akan memberikan hidayah untuk orang-orang yang sudah sangat jauh, karena Allah itu maha pengasih. Untuk mencapai terbentuknya dakwah ini, takwin memegang peranan yang utama. Umat Islam mesti kembali mengkader suatu generasi yang menampilkan Islam dalam bentuk yang sebenarnya. Dasar pijakannya itu pada Quran surat ketiga ayat 79. Maka Allah menjadi bahasan utama dalam takwinnya. Setiap ayatnya membantu untuk membangun cakrawala dalam peradaban Islam. Bukanlah ia sebaik-baiknya pengajaran, bukanlah ia membentuk pribadi-pribadi terbentuk dan umat terbaik atau khairumah. Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Bukhari Muslim, sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini yang dimaksud adalah umat Islam diminta untuk mempelajari Al-Quran, mengerti maksudnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dalam kehidupan untuk mendapatkan surga Allah. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ulfatun Hasanah, NIM 220 30 117, akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Fatma, yaitu tentang problematika umat, invasi pemikiran, dan urgensi dakwah. Yang pertama yaitu tarbiyah harokiyah nabawiyah, merupakan salah satu dari kitabullah Al-Quran. Di samping kitab syariah yang berisi hukum, peraturan dan undang-undang ilahi, Al-Quran adalah pembimbing muslim untuk menempuh kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Di dalam kitab ini terdapat taujih atau pengarah robbani yang memiliki pengaruh sangat dalam pada setiap muslim yang membacanya. Tidak banyak orang yang memperhatikan betapa tingginya nilai tarbiyah ilahiyah ketika turun ayat-ayat Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Padahal ini merupakan salah satu rahasia besar yang mengungkapkan keberhasilan dakwah beliau. Sebagai Nabi, Rasulullah SAW adalah murabbi atau pendidik yang paling utama bagi umatnya. Generasi pertamanya adalah generasi sahabat radhiyallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan bimbingan ilahi ini. Tidak mengherankan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan penegasan, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kemudian berikutnya, hadis sahih. Dari bimbingan guru utama ini lahirlah pribadi-pribadi yang utama. Tidak pernah ada jalan sejarah yang menyamai keutamaan mereka. Pribadi yang dibentuk Al-Quran atau dengan istilah Sayyid Qutb Jailul Al-Quran Al-Farid, atau generasi Al-Quran yang menarik. Yang menjadi pertanyaan kini adalah bagaimana generasi yang utama ini dibentuk? Apakah pola pembentukannya dapat diulang kembali sehingga mereka berupaya mengikuti pola ini dapat melahirkan generasi yang utama pula? Pertanyaan ini merupakan suatu bahasan yang menarik, tetapi ulama Islam amat jarang melakukannya. Hanya mereka yang berkecimpung di dunia harokah Islamiyah yang tertarik melakukan pembahasan terhadap masalah ini. Esensi takwiyah, tarbiyah yang dilakukan Allah terhadap Rasulnya atau yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat beliau adalah arbiyah takwiyah. Istilah takwiyah memang muncul belakangan ini, tetapi esensi dari pembinaan Nabi terhadap para sahabatnya jelas merupakan takwin. Tarbiyah takwiyah adalah upaya pembentukan atau menjadikan kader yang mampu mengemban tugas dan amanah dakwah dalam rangka menegakkan din atau iqomatuddin. Ini memiliki sasaran yang sangat jelas. Yang pertama, terbentuknya syakhsiyah Islamiyah yang menjadi teladan bagi manusia. Yang kedua, terbentuknya syakhsiyah daiyah yang mampu menyeru manusia ke jalan Islam. Sasaran pembinaan dakwah, pemahaman terhadap ushul dinul Islam menjadi modal bagi kepemahaman terhadap totalitas Islam. Dalam pembinaan, langkah pertama adalah membentuk tashawur atau persepsi dalam setiap mad'u.
tasawur itu paling tidak mencapai 3 kriteria. Yang pertama, jelas dalam arti tidak ghamud atau samar-samar. Islam yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah, tidak berbelit-belit atau sukar. Bila Islam itu diibaratkan sebuah rumah, maka harus jelas pondasinya dan sebagainya. Artinya setiap bagian Islam harus dimengerti fungsi-fungsinya sehingga memiliki kepemahaman yang pasti dan tidak meragukan. Yang kedua, benar dalam arti tidak salah, keliru atau menyimpang, yaitu Islam berarti yang dipahami oleh salafus sholih, bukan Islam hasil rekayasa para ulama yang datang belakangan ini. Apabila filosof yang belajar pada orientalis kufar, kebenaran sangat bergantung pada sumber penampilannya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta pendapat ulama yang mutabar. Thoriqoh yang benar dalam memahami keduanya adalah jalan yang ditempuh ahlus sunnah wal jamaah. Menyeluruh atau integral dalam arti tidak parsial, sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. Islam disajikan harus merupakan Islam yang utuh, bukan bagian dari Islam. Tidak dibenarkan adanya pencampuran antara hak Islam dengan batil atau selain Islam. Sesungguhnya sebagai Islam yang bercampur dengan suatu metode yang lain adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat 208. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.